Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, video ini merupakan koneksi antar materi modul 2.3 program guru penggerak coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, kami adalah salah satu CGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Magelang. Nama kami adalah Faktus Arifin. Kami berdinas di SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan. Di antara orang-orang terbaik yang membantu kami untuk terus belajar adalah beliau, Bapak Kepala Sekolah, Ustadz Samsul Huda, yang berada di instansi kami, yang senantiasa mendukung berbagai peningkatan kompetensi yang kami lakukan. Yang kedua, yang kami hormati Ibu Pancarini, beliau selaku fasilitator pada kelas kami, dan beliau banyak sekali mengingatkan kami tentang berbagai hal, diantaranya adalah berkaitan dengan tugas-tugas, sehingga kami sangat terbantu untuk senantiasa didampingi. Yang ketiga adalah Ibu Avinda Aminatur, ini adalah pengajar praktek kami yang menjadi teman untuk kami bersharing, curhat, berkeluh kesah barangkali dalam pertemuan secara langsung maupun melalui media online. Kemudian rekan-rekan sekalian, berikut adalah koneksi antar materi. Yang pertama adalah berupa pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Beberapa indikatornya yang sudah ada di sini mungkin sebagian nanti akan menjadi pemandu bagi kami untuk mengutarakan apa yang kami sampaikan berkaitan dengan yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait dengan pengalaman belajar. Jadi rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan coaching ini adalah sesuatu yang sangat menarik bagi kami karena coaching ini merupakan istilah yang dalam dunia pendidikan, secara khusus berkaitan dengan pemahaman saya itu sangat baru. Selama ini saya kira coaching itu hanya terkait dengan pelatih sepak bola, kemudian berkaitan dengan kejuaraan-kejuaraan atletis seperti itu. Biasanya ada coach seperti itu. Tapi ternyata coaching itu merupakan upaya untuk mengembangkan diri dan orang lain melalui penggalian potensi-potensi, kemudian melalui pertanyaan yang berbobot, melalui kemitraan yang ternyata sangat berdampak dan luar biasa. Dan coaching ini tidak sekedar untuk salah satunya memang untuk supervisi akademik. Jadi peran kita sebagai pemimpin dalam suatu lembaga, misalnya kepala sekolah itu harus menguasai kompetensi ini, coaching ini, karena coaching akan membantu guru dalam dia menghadapi berbagai permasalahan, dan kita mencoba mencarikan atau membantu mereka untuk menjadi mitra mereka dalam mencari solusi yang sesuai dengan kemampuan potensi yang ada pada diri mereka yang barangkali selama ini agak terpendam seperti itu. Kemudian coaching ini ternyata juga bisa dilakukan untuk siswa. Jadi kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, itu bisa melakukan coaching untuk membantu siswa ketika ditemui siswa-siswa yang mengalami kesulitan, ternyata kita bisa melalui coaching ini. Dan menariknya coaching ini beda dengan mentoring. Kalau mentoring itu kita harus memiliki pengetahuan yang expert pada bidang masalah itu, ternyata kalau coaching tidak. Yang dilakukan coaching itu kalau sebagai instrumen pembantu atau frameworknya adalah melalui melalui tirta. Jadi tirta itu bisa menjadi panduan guideline bagi kita untuk bercakap-cakap, di mana percakapan itu sebenarnya kita hanya sebagai mitra, artinya mitra mereka kita tidak menggurui, tapi kita memancing melalui skenario itu, melalui pertanyaan berbobot, kemudian melalui kehadiran penuh kita membantu mereka untuk mereka mengungkapkan solusi yang sebenarnya mereka bisa. Kemudian hal-hal menarik lainnya adalah mungkin yang sudah berjalan selama ini. Mungkin coaching kalau bagi kami berkaitan dengan pengalaman belajar itu, coaching selama ini mungkin kami sudah agak melakukan lebih-lebih pasca restitusi. Itu sebenarnya menurut kami ya, restitusi itu ya sebagian dari coaching. Jadi restitusi itu kan upaya untuk mengembalikan seseorang ke dalam kelompoknya kembali ketika dia mengalami masalah. Itu juga coaching, artinya
ada proses diskusi, ada proses dialog di sana, yang mana dialog itu semata-mata membuka wawasan si coach, si peserta didik atau si guru misalnya dalam supervisi, yaitu untuk keluar dari masalah dengan pengalaman dirinya, dengan pengetahuan dirinya, dengan potensi apa yang dia miliki. Jadi berkaitan dengan pengalaman belajar, keterlibatan dalam proses belajar, menurut saya yang sudah cukup baik ya. Saya sudah sedikit banyak menerapkan ketika menghadapi anak yang mengalami kesulitan, kita ajak dialog, dan dialog itu selalu hindari untuk judgement. Jadi jangan sampai kita itu punya kebiasaan orang yang gampang melabeli. Jadi judgement itu disingkirkan, karena kita semata-mata bukan menilai mereka. Mereka sebenarnya yang paling bisa menilai diri mereka sendiri. Orang lain mah eksternal, bukan dari dalam diri mereka. Jadi keterlibatan diri menurut saya. Jadi saya termasuk guru yang berkaitan dengan pengalaman belajar yang sudah baik ya. Saya sudah sedikit demi sedikit mulai menurun untuk tidak gampang judgement berkaitan dengan permasalahan yang timbul pada anak ataupun pada rekan kerja. Ya, kemudian keterlibatan yang perlu diperbaiki berkaitan dengan keterlibatan dan proses belajar. Sekali lagi memang emosi itu sangat sangat menarik karena mudah meledak-ledak ya. Jadi saya membaca salah satu buku yang berjudul saya agak lupa, David Goldberg, mohon maaf. Judul bukunya ini saya cari. Jadi itu berkaitan dengan upaya untuk merubah mindset tentang emosi. Saya cek di keranjang belanjaan karena ini masuk dalam wishlist buku yang ingin saya selesaikan untuk. Nah, oke. Nih bukunya ini adalah karya oh ini. Bukunya karya David J. Lieberman. Bukunya adalah The Psychology of Emotion. Nah, barangkali kalau teman-teman rekan-rekan tertarik, ini cukup sangat luar biasa sekali. Jadi The Psychology of Emotion ini pada bab pertama mengupas kenapa seorang anak yang maksudnya anak kecil dalam hal ini itu ketika mainannya rusak itu mereka langsung merasa dunianya itu hancur, atau dunianya dalam buku ini dijelaskan dunianya itu sudah hilang. Mereka melupakan masih ada kasih sayang orang tua, masih bisa makan, masih bisa hidup. Jadi berkaitan dengan emosi ini dikatakan bahwasanya seorang anak kecil yang kehilangan mainan itu sudah seperti seluruh dunianya runtuh atau hilang. Nah, ini berkaitan dengan sudut pandang. Jadi dalam buku itu pada awalnya juga menceritakan bagaimana sudut pandang dapat mengubah persepsi kita tentang emosi. Jadi berkaitan dengan apa yang perlu diperbaiki, berkaitan dengan pengalaman belajar atau keterlibatan saya dalam proses belajar, utamanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya untuk mengelola emosi. Jadi mengelola emosi. Kadang ini menjadi kesimpulan atau suatu hal yang sementara ini masih saya anggap sebagai insight, sebagai suatu pengetahuan yang saya bentuk atas pengalaman belajar saya adalah guru-guru akan cenderung lebih mudah marah ketika dia sedang kondisi lelah. Jadi menurut saya untuk membuat seorang guru itu menjadi profesional dalam hal misalnya pengelolaan emosi itu, pastikan betul ketika berangkat ke sekolah, kebutuhan-kebutuhan dasar guru sudah harus terpenuhi. Tidur yang cukup, sarapan sehingga tidak merasa lapar, kemudian hal-hal lain yang itu menjadi kebutuhan pokok, misalnya bersih, kemudian pakaian juga rapi seperti itu. Jadi kondisi yang sudah optimal pada diri seorang itu akan banyak membantu dalam penguasaan emosi. Nah, ini mungkin juga berkaitan dengan kematangan diri. Jadi kompetensi ini berkaitan dengan kematangan diri pribadi. Jadi coaching itu menjadi salah satu hal yang sangat menarik, dan ternyata coaching ini akan menjadi tolak ukur kematangan diri, karena ketika seorang yang kematangan dirinya belum bagus itu, ketika coaching akan lebih banyak memberikan nasihat.
Sebenarnya nasihat itu oke, tapi sekali lagi karena coaching itu kita bicara tentang pengembangan diri, kemitraan, itu kita lebih tidak banyak menggurui, tapi lebih banyak mengembangkan atau memunculkan potensi yang sebenarnya sudah ada pada itu berkaitan dengan pemikiran reflektif pengalaman belajar. Kemudian yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Mungkin berkaitan dengan ini, implementasinya adalah coaching itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Lebih-lebih dalam dunia pendidikan ya, dalam proses kita belajar mengajar KBM, dalam kita bermitra, dalam rekan guru di sekolahan, itu coaching itu menjadi suatu keterampilan, suatu skill yang harus kita kuasai, dan implementasinya itu satu bisa di dalam pembelajaran. Ketika kita belajar di kelas, proses belajar mengajar di kelas, kita tidak sedikit, sudah bisa dipastikan, kita tidak sedikit akan menemui para siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Dan ternyata hal itu bisa kita dampingi melalui coaching yang baik. Yang kedua adalah implementasi dalam kita karir, misalnya dalam kehidupan di sekolah masihnya, misalnya dalam interaksi sama rekan kerja. Jadi kita tidak sedikit mungkin akan mendengarkan keluh kesah dari rekan kita, atau dari guru baru, atau dari guru yang lama, mungkin guru senior, cerita tentang kita. Semakin banyak mereka cerita dengan kita, itu artinya mereka punya kepercayaan terhadap diri kita. Maka salah satu buku yang menarik itu judulnya adalah How to Win Friends and Influence, karya buku yang cukup fenomenal ya, sudah agak lama sih, tapi bukunya cukup menarik. Bagaimana cara mempengaruhi orang lain dan bagaimana memenangkan pertemanan dan mempengaruhi orang lain, itu salah satunya adalah jangan terlalu banyak menceritakan kehebatan diri kita, tapi dengarkan lebih banyak apa yang orang lain bicara. Jadi alih-alih dalam bukunya diceritakan alih-alih untuk kita bicara saya gini, lebih baik kita mendengarkan mereka gimana. Jadi semakin banyak mendengarkan, ternyata orang rekan kita itu akan lebih banyak menghargai kita. Jadi menurut saya suatu insight atau wawasan baru yang tergali berkaitan dengan implementasi dalam konteks CGP ini ya, coaching itu memang betul, coaching itu suatu yang bisa membuat coach itu merasa percaya diri karena kita benar-benar hadir dalam pembicaraan mereka. Jadi kita hadir sepenuhnya dalam pembicaraan mereka. Kita tidak bicara seberapa hebat kita, tapi kita harus menjadi orang yang bagaimana bisa membuat si coach merasa hebat dengan dirinya sendiri. Kemudian berkaitan dengan tantangan, berkaitan dengan konteks asal CGP ya, saya kira apa namanya ya, mungkin tantangannya agak ini ya, agak apa namanya istilahnya patriarkis ya, maksudnya agak diskriminatif, tapi memang cenderung orang perempuan itu akan lebih terbuka cerita dengan perempuan, orang laki-laki itu bukan lebih mudah cerita ke laki-laki, akan kurang banyak bercerita ke laki-laki menurut saya. Jadi berkaitan dengan tantangan, mungkin saya kira kita sebagai laki-laki, misalnya dalam suatu instansi, misalnya kepala sekolah laki-laki, kemudian guru-guru SD, barangkali banyak perempuannya, mungkin tantangannya adalah kita tidak bisa sedekat dengan guru-guru perempuan ketika bercerita. Maka hal yang bisa kita lakukan tentu bukan berarti itu menutup kemungkinan kita untuk masuk dalam coaching, tapi sekali lagi kita bisa melakukan berbagai hal, diantaranya adalah kita yang harus mengawali. Jadi memulai, barangkali perempuan untuk bercerita ke laki-laki itu kalau bukan suaminya akan agak susah, tapi kita sebagai seorang kepala sekolah barangkali ketika menjadi bagian dari pemimpin suatu lembaga atau instansi itu, kita yang harus proaktif untuk menanyai kondisi mereka, apa yang bisa kita bantu. Dan laki-laki itu kan memang fitrahnya pemimpin ya, bukan diskriminatif, tapi dalam konteks beberapa hal, itu misalnya imam, azan itu kan laki-laki. Tapi dalam kepemimpinan tidak menutup kemungkinan perempuan juga jadi seorang pemimpin. Tapi sebagai laki-laki, kita adalah orang yang harus terdepan dalam hal menawarkan bantuan. Sebagai laki-laki, sebagai seorang gentleman seperti itu. Jadi tantangannya mungkin saya kira tentang itu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya patriarkis atau diskriminatif. Jadi pandangan seputar gender seperti itu. Tantangannya mungkin itu. Yang ketiga,
Berkaitan dengan solusi ya saya kira tadi sudah saya cukup utarakan, yaitu berkaitan dengan ketika ada masalah gender ya kita yang harus proaktif, lebih-lebih kita harus menginsafi betul eh, bagaimana sosok laki-laki dalam hubungan. Nah, lebih-lebih ketika kita di sekolah, tentu kita bukan transaksional ya hubungannya itu, tapi kolegial, kolega, jadi kemitraan, sifatnya seperti itu. Jadi kita laki-laki pun dalam suatu lembaga, misal kita sebagai pemimpin suatu lembaga, kita harus aktif untuk mendengarkan kondisi-kondisi yang ada di bawah atau menjadi apa kemitraan seperti itu. Jadi mungkin itu berkaitan dengan analisis implementasi. Kemudian sebentar, sepertinya ini ada pertanyaan yang kurang sesuai. Untuk yang ketiga itu adalah membuat keterhubungan, mohon maaf. Jadi yang C ini seharusnya adalah membuat keterhubungan. Ini membuat keterhubungan seharusnya pengalaman masa lalu, kemudian eh, penerapan di masa mendatang. Jadi ini adalah seputar keterhubungan. Jadi bukan analisis implementasi, ini soal keterhubungan. Pengalaman masa lalu mungkin coaching berkaitan dengan coaching pengalaman masa lalu ini saya mengalami perubahan sikap ini salah satunya adalah karena dampak membaca buku How to Win Friends and Influence seperti itu. Meskipun dalam beberapa literatur saya temukan ternyata penulisnya ini mati bunuh diri. Bahkan dia seorang psikolog tapi mati bunuh diri. Uh, tapi di luar dari itu si penulis ini How to Win Friends and Influence itu adalah seorang yang yang menurut berbagai orang yang membaca buku itu tiap bulan dibaca diimplementasikan itu membuat perubahan diri yang sangat progresif seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman masa lalu mungkin ini dulu saya lebih suka bercerita, jadi menceritakan apa yang saya bisa seperti itu pada orang-orang yang saya ingin dia terkesan, tapi ternyata bukan itu. Ternyata dalam coaching pun lebih banyak mendengarkan itu ternyata lebih baik dan lebih membuat hubungan atau kemitraan itu lebih positif seperti itu. Terapan di masa mendatang, nah berkaitan dengan coaching, saya lebih fokus pada bagaimana menggali pertanyaan berbobot. Jadi itu berkaitan dengan upaya kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, bagaimana ketika kita mendengarkan berbagai situasi, kondisi, permasalahan, pengutaraan, kemudian gagasan, apa yang disampaikan oleh coach itu, bagaimana kita olah demikian rupa bahan yang banyak itu, buatlah sebuah pertanyaan yang berbobot, yang artinya bisa memantik dia untuk bisa melakukan lompatan atau bisa melakukan lompatan kecerdasan yang artinya dia bisa menemukan solusi. Sekali lagi pertanyaan berbobot itu sangat menarik karena dia butuh keterampilan, butuh skill, dan pertanyaan berbobot itu umumnya tidak dilontarkan oleh orang-orang biasa. Makanya disebut berbobot. Nek pertanyaan biasa mah orang-orang biasa bisa. Tapi namanya pertanyaan berbobot itu akan muncul yang membuat si coach itu tidak merasa, pertanyaannya kayak gini. Jadi dia menerima suatu pertanyaan yang tidak biasa. Istilahnya apa namanya? Extraordinary. Jadi kayak gitu. Jadi penerapan di masa mendatang saya kira berkaitan dengan keterhubungan ya kita harus terbiasa untuk membuat pertanyaan kritis. Ya, namanya pertanyaan kritis, pertanyaan berbobot. Dan seringkali pertanyaan kritis itu memang agak menyinggung ya, makanya kita harus mengolah sedemikian rupa supaya coach tidak tersinggung. Yang ketiga adalah praktik baik yang dilakukan dari modul yang modul. Nah, praktik baik berkaitan dengan coaching ini saya kira tidak lebih banyak dari modul 2.2. Saya jujur merasa modul 2.2 berkaitan dengan PSI itu cukup banyak yang bisa saya lakukan. Di antaranya adalah menjadi narasumber pengajian kelas, itu saya masukkan PSI. Bahkan kemarin ada buka puasa bersama, saya lakukan PSI. Bahkan besok di kegiatan akhir Desember tanggal 19 itu ada kegiatan untuk PSI juga, untuk sosial emosional berkaitan dengan gathering, jadi ada kegiatan kemah bersama anak dan orang tua melalui kegiatan sekolah di akhir tahun menginap seperti itu kemah. Itu ada salah satu kami yang ditugaskan untuk menjadi sesi untuk namanya sesi kedekatan sih, tapi itu berlatar belakang atau berangkat dari modul PSI yang kami. Nah, kembali lagi seputar modul ini, kalau implementasi yang sudah dilakukan lebihnya saya lebih kepada
koji untuk siswa. Jadi beberapa siswa yang mengalami kesulitan, mungkin di SD itu kesulitannya anak-anak itu nggak menyampaikan. Jadi mungkin berbeda ketika berada di tingkat SMP dan SMA, di mana ada ruangan BK, ada guru BK, anak yang kesulitan mungkin ada yang melapor. Kalau di SD itu guru yang proaktif. Jadi ketika kita lihat ada siswa yang kok tidak biasa hari ini, kok kayak dia murung, kok tugas-tugasnya kelihatan nggak selesai, kok beberapa anomali atau sesuatu yang tidak biasa ada itu kita harus proaktif, kita dekati, kita cari waktu secara khusus, misalnya kalau dia malu dan orang banyak kita cari setelah istirahat kita dekati kenapa ada, saya bisa ceritakan cerita nggak apa-apa sama Ustadz, nanti kita cari solusinya bersama-sama kayak gitu misalnya. Nah itu merupakan suatu implementasi yang sedikit di masa sekarang sudah saya terapkan dan ini menjadi ke depan untuk terus dilakukan. Kemudian informasi dapat dari sumber lain dari luar panel CCGP berkaitan dengan coaching mungkin dua itu ya, saya tertarik dengan itu. Salah satunya adalah How to Win Friends and Influence. Itu bukunya kayak gini, saya kira tidak asing lah, itu buku fenomenal termasuk. Oke. Nah, ini buku yang cukup familiar ya, jadi saya mungkin akan tampilkan. Nah, ini bukunya sangat menarik, ditulis oleh Dale Carnegie. Dale Carnegie. Nah, ini termasuk bestseller Times. Ya, mungkin oh ya, saya akan tampilkan barangkali. Oh ini. Nah, ini adalah buku yang saya ada di rumah dan sudah terbeli beberapa tahun yang lalu sih, tapi belum selesai saya baca ya, sebagian-sebagian yang saya baca. Nah, ini bukunya cukup sangat dahsyat sekali untuk merubah sikap-sikap diri. Sebenarnya bukan memenangkan pertemanan, itu bukan sifatnya egosentris ya, artinya untuk keuntungan kita, tapi lebih kepada gimana kita membangun hubungan yang positif dan saling menguntungkan. Ini spill saja sebagian sumber lain yang saya baca. Kemudian satu lagi yang ini The Psychology of Emotion. Nah, ini salah satu buku yang sedang saya baca, termasuk buku baru yang saya koleksi. Nah, ini cukup menarik, masih di bab 1 dan 2. Tapi sedikit banyak saya terinspirasi bagaimana tips membaca buku, yaitu di awal, akhir, kemudian baru ke tengah. Ini ala ala siapa ya? Ala saya nggak sebut karena sedang ada di tahun politik, tapi intinya salah satu trik membaca buku itu adalah baca depan, baca belakang, kemudian baca tengah. Jadi baca pengantarnya itu biasanya kuat untuk mengetahui apa isi bukunya, kesimpulannya itu di akhir, kemudian baru kita cari di tengah sesuai dengan kebutuhan. Itu sangat membantu. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin itu yang saya paparkan berkaitan dengan koneksi antar materi, yaitu coaching untuk supervisi anak. Terima kasih dan kami tutup, sampai jumpa.